Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Erlaine, Prodi S1 Pendidikan Matematika, kelas C semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai protista dan virus. Apa sih protista itu dan apa sih virus itu? Protista merupakan organisme eukariotik pertama atau paling sederhana, memiliki membran inti sel, dan merupakan penyusun utama plankton. Protista dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Selanjutnya, protista mirip hewan atau protozoa merupakan protista uniseluler heterotrof yang memperoleh makanan dengan cara menelan atau memasukkan makanannya ke dalam sel tubuhnya atau yang disebut dengan fagosit. Protozoa berproduksi secara aseksual atau pembelahan biner dan seksual atau konjugasi dan penyatuan gamet yang berbeda jenis. Protozoa meliputi Mastigopora atau protista berbulu cambuk, Sarcodina atau protista berkaki semu, Ciliopora atau protista bersilia, dan Sporozoa atau protista berspora. Contoh protista mirip hewan yaitu pada gambar di samping yang di sebelah kanan. Selanjutnya, ini gambar Mastigopora ya, atau flagellata. Ciri-ciri flagellata. Yang pertama, bergerak dengan bulu cambuk, memiliki pelikel bersifat mikroskopis, uniseluler atau berkoloni, hidup di air tawar dan air laut, reproduksi aseksual dengan pembelahan biner. Selanjutnya, ini gambar Sarcodina atau Rhizopoda. Gambar pertama yang di sebelah kanan yaitu protozoa yang bergerak dengan menggunakan kaki semu. Gambar yang di tengah atau nomor 2 yaitu Rhizopoda yang terbungkus oleh cangkang, misalnya Foraminifera dan Arcella. Gambar ketiga yaitu Amoeba adalah hewan bersel satu yang memiliki bentuk berubah-ubah, hidup bebas atau hidup sebagai parasit. Selanjutnya, protista mirip tumbuhan atau ganggang adalah protista fotoautotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Ganggang meliputi Euglenophyta atau Euglena, Chrysophyta atau alga keemasan, Pyrophyta atau alga api, Chlorophyta atau alga hijau, Phaeophyta atau alga coklat, dan Rhodophyta atau alga merah. Contoh protista mirip tumbuhan seperti pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, protista mirip jamur atau jamur protista adalah protista heterotrof yang memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menguraikan atau saproba atau menela atau fagositosis sampah atau sisa organisme. Jamur protista dapat menghasilkan spora.
Jamur protista meliputi Myxomycota atau jamur lendir plasmodial, Acrasiomycota atau jamur lendir seluler, dan Omycota atau jamur air. Contoh protista mirip jamur seperti pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, peranan protista dalam kehidupan manusia. Beberapa jenis protista bermanfaat bagi manusia. Protista mirip tumbuhan atau alga sebagian besar menguntungkan karena dapat diolah menjadi makanan dan minuman bergizi tinggi atau untuk bahan campuran dalam industri. Beberapa protista merugikan manusia. Sebagian besar protista mirip hewan atau protozoa dan protista mirip jamur bersifat merugikan. Protozoa ini dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan ternak, ikan, dan tanaman budidaya. Selanjutnya kita akan membahas virus. Tubuh virus bukan merupakan suatu sel karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel sel lainnya. Virus bakteriofag yang berbentuk huruf T, misalnya fag T4, memiliki bagian-bagian yaitu kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala hingga ekor terdapat kapsid dan selubung ekor atau bagian terluar, serta asam nukleat atau bagian dalam. Contohnya itu pada gambar C ya, yang gambar C, dia ada kepala, ekor, leher. Virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Virus yang mengandung DNA antara lain parvovirus, bovavirus, adenovirus, dan herpes virus. Sementara virus yang mengandung RNA antara lain picornavirus, togavirus, flavivirus, kalikivirus atau RNA positif, coronavirus, paramyxovirus, rhabdovirus, pilovirus, orthomyxovirus, banyavirus, arenavirus, reovirus, dan retrovirus. Virus hidup sebagai parasit intraseluler obligat pada bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Reproduksi virus terdiri atas 5 tahap, yaitu tahap adsorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis, tahap pematangan, dan tahap lisis. Usaha pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan dengan cara pemberian vaksin, sedangkan pengobatannya dengan cara pemberian interferon dan kemoterapi antivirus. Sekian dan terima kasih hasil paparan saya mengenai protista dan virus.